Assalamualaikum, nama saya Krisna Priangga. Berikut ini unjuk keterampilan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali materi yang telah diberikan. Materi 1, perencanaan manajemen proyek. Perencanaan manajemen proyek adalah proses menyusun rencana yang terstruktur dan terorganisir untuk mengarahkan serta mengelola semua aspek dari suatu proyek yang mencakup penetapan tujuan, penetapan sumber daya yang diperlukan, alokasi waktu, pengendalian biaya, pengaturan tugas-tugas, serta identifikasi resiko yang mungkin muncul. Perencanaan manajemen proyek membantu mengarahkan tim proyek menuju pencapaian tujuan secara efisien dan efektif. Materi 2, melakukan analisis terhadap kelayakan proyek. Perencanaan manajemen proyek meliputi 1. Analisis keuangan. Analisis keuangan melibatkan evaluasi kesehatan finansial atau etentis seperti perusahaan dengan menganalisis laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas untuk memahami kerja keuangan, likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. 2. Analisis teknis. Biasanya digunakan dalam konteks pasar keuangan. Analisis teknis melibatkan kajian pergerakan harga saham, mata uang, atau instrumen keuangan lainnya. Grafik dan indikator teknis digunakan untuk mengidentifikasi tren di titik masuk atau keluar serta pola-pola yang berulang. 3. Analisis operasional. Ini berkaitan dengan evaluasi peningkatan efisien operasional suatu bisnis atau organisasi. Melibatkan identifikasi proses bisnis, aliran kerja, dan penggunaan sumber daya untuk mengoptimalkan produktivitas dan efektivitas. 4. Analisis lingkungan. Melibatkan penilaian dampak suatu kegiatan atau proyek terhadap lingkungan fisik termasuk tanah, udara, dan air. Tujuannya adalah untuk memahami potensi risiko lingkungan dengan mencari cara untuk mengurangi dampak negatif. Yang kelima, analisis sosial. Ini melibatkan pemahaman tentang dampak suatu kebijakan proyek atau tindakan pada masyarakat dan masyarakat luas. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi atau mengenali aspek sosial, budaya, ekonomi yang terlibat di dalam konteks. Materi 3, melakukan estimasi terhadap biaya dan anggaran proyek. Analisis kelayakan proyek meliputi 1. Mengestimasikan biaya, yaitu melibatkan perkiraan jumlah yang akan dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu proyek atau aktivitas. Estimasi biaya dapat diperhitungkan matematisnya atau penilaian ahli untuk memperkirakan anggaran yang diperlukan. 2. Menyusun anggaran, yaitu dengan langkah pembuatan rencana finansial yang memperingati perkiraan biaya untuk setiap komponen proyek atau kegiatan. Anggaran biaya memberikan panduan mengenai pengeluaran yang diharapkan selama pelaksanaan suatu tugas atau proyek. 3. Melakukan pengendalian biaya, yaitu langkah-langkah untuk memantau dan mengelola biaya agar tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah mencegah atau mengurangi pengeluaran berlebihan dan menjaga proyek agar tetap dalam batas anggaran. Yang keempat, membuat laporan anggaran biaya merupakan laporan periode atau akhir yang merinci pengeluaran aktual dan perbandingannya dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan ini membantu dalam evaluasi kinerja keuangan, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Materi 4 itu menjelaskan tahap eksekusi proyek. Tahap eksekusi proyek berupa 1. Tahap desain. Tahap desain merupakan tahap di mana rencana dan konsep awal diterjemahkan menjadi rancangan yang lebih terperinci. Ini dapat mencakup rancangan produk layanan atau proyek yang meliputi aspek-aspek seperti tampilan, fungsi, dan fitur yang akan diimplementasikan. 2. Pengadaan. Tahap pengadaan. Pada tahap ini, semua bahan, sumber daya, atau komponen yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek atau produksi dikumpulkan. Ini melibatkan proses pembelian, negosiasi kontrak, serta pemeriksaan dan pengiriman barang atau layanan yang dibutuhkan. 3. Tahap produksi.
Tahap ini merupakan tahap di mana produk atau layanan sebenarnya dibuat atau diproduksi. Proses ini melibatkan penggunaan bahan baku, peralatan, dan tenaga kerja untuk menghasilkan produk atau layanan yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. 4. Tahap implementasi. Tahap ini produk layanan atau proyek yang telah dibuat atau diproduksi diperkenalkan ke dalam lingkungan atau pasar yang sesungguhnya. Ini melibatkan penerapan solusi peluncuran produk atau pelaksanaan proyek di lapangan. 5. Menjelaskan evaluasi dan audit dari sebuah proyek. Evaluasi dan audit dalam sebuah proyek biasanya meliputi 1. Pendahuluan dan status sekarang. Pada bagian ini biasanya dijelaskan latar belakang proyek dan perkembangan terakhir, apakah proyek sudah mulai atau belum, serta pencapaian apa saja yang telah terjadi sampai saat ini. 2. Status proyek di waktu yang akan datang. Bagian ini menguraikan rencana atau memperkirakan mengenai kemajuan dan perkembangan proyek di masa yang akan datang. Apa yang diharapkan akan terjadi dan bagaimana langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan proyek. 3. Isu-isu manajemen yang penting. Di sini akan dibahas masalah atau tantangan yang mungkin muncul selama jalannya proyek. Isu-isu ini biasanya terkait dengan sumber daya, koordinasi tim, perubahan rencana, atau faktor lain yang mempengaruhi kelancaran proyek. Dan yang terakhir yaitu analisis resiko dan keterbatasan asumsi. Bagian ini mengidentifikasi potensi resiko yang mungkin mempengaruhi keberhasilan proyek. Selain itu akan membahas batasan asumsi yang mungkin mempengaruhi hasil akhir proyek. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.